Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat semuanya yang tiba-tiba nemu video ini. Ya, mudah-mudahan kabarnya lagi pada sehat, mudah-mudahan lagi pada bahagia, dan mudah-mudahan semuanya mentalnya lagi pada baik-baik aja. Dan harapannya bukan cuma mentalnya doang ya, tapi fisiknya juga lagi pada baik-baik aja. Oke? Dan seperti biasa ada yang sudah cerita cukup panjang dan masalahnya juga cukup rumit gitu ya. Barangkali ada nanti di antara kamu yang juga pengen ngasih solusi, boleh juga ya. Tapi paling tidak, mari kita dengerin bareng-bareng ceritanya dari seseorang yang gak mau disebutin namanya. Jadi gini, aku bingung harus mulai dari mana, karena aku lagi ada di hubungan yang ya bisa dibilang rumit banget. Aku sayang sama dia, tulus dan sedalam itu gitu ya. Tapi kayaknya kok makin kesini aku ngerasa kalau hubungan ini lebih sering bikin aku capek ya dibanding bahagia. Dia sebenarnya nggak jahat, cuma kadang bikin aku ngerasa kayak kok aku kayak sendirian ya padahal aku punya pasangan. Dan yang paling bikin sakit adalah aku tetap bertahan walaupun sering kecewa. Lucu ya? Lucu apa sedih jadinya? Nah, masalahnya dia itu sebenarnya tipe yang hangat kalau lagi butuh, tapi bisa berubah menjadi kulkas kalau semuanya udah aman buat dia. Kadang dia bisa manis banget, besoknya tiba-tiba dia bisa berubah jauh kayak orang lain. Nah, aku selalu ngerasa berusaha buat ngerti, buat selalu memaklumi, bahkan sering nyalahin diri sendiri kalau dia itu berubah. Dan ternyata lama-lama aku capek ya. Tapi anehnya, aku juga takut buat kehilangan dia. Yang bikin makin rumit adalah keluarga dan teman-teman aku gak terlalu suka sama dia. Mereka sering bilang kalau aku pantas dapat yang lebih baik. Tapi yang mereka gak lihat, dia juga pernah kok jadi alasan aku untuk bangkit dari masa tergelapku. Jadi tiap disuruh lepas, aku ngerasa emang mereka ngerti sedalam apa yang dia pernah nolong aku waktu aku hampir jatuh. Aku juga mulai kehilangan diriku sendiri, di mana hal-hal yang dulu bikin aku bahagia, aku tinggalin. Circle aku makin sempit. Aku sering narik diri karena terlalu fokus menjaga hubungan ini biar tetap hidup. Padahal kalau dipikir, yang aku jaga ini pun juga kadang-kadang gak menjagaku kembali. Sekarang aku terjebak antara bertahan atau karena cinta ya, atau pergi demi kewarasan. Aku cuma pengen sesuatu yang sederhana, dicintai dengan stabil, dihargai tanpa aku harus minta, dan dipilih tanpa aku harus berlomba. Aku salah gak sih kalau akhirnya cuma pengen bahagia? Lumayan kompleks ya. Apalagi kalau udah menyangkut tentang orang-orang di sekitar kita yang sepertinya mereka itu gak suka sama orang yang kita suka. Tapi di satu sisi mereka juga gak tahu apa yang sudah dia perbuat buat kita gitu kan. Yang jelas yang kamu rasain itu valid banget ya. Kamu gak salah karena berharap diberlakukan dengan baik. Semua orang juga pengennya seperti itu. Karena standar dicintai dengan stabil dan dihargai itu bukan yang muluk-muluk, bukan yang berlebihan. Itu adalah kebutuhan dasar dalam sebuah hubungan. Dan di sini cinta boleh besar, tapi ya kalau lebih sering bikin kita kecil, ada yang gak beres di pondasinya. Ini sih kata orang ya, kalau dia bikin kamu bingung, itu sebenarnya udah jawabannya. Seseorang yang sayang sama kamu gak akan ngebiasain kamu ragu soal posisimu. Jadi gak apa-apa kali ya kalau kamu juga mesti berterima kasih sama dia karena pernah jadi tempat sandaran kamu dulu. Tapi ya ingat, orang yang menyelamatkanmu di masa lalu juga belum tentu orang yang pantas mendampingimu di masa depan. Jadi mulai tanya coba ya ke diri kamu sendiri, yang bikin kamu bertahan itu cintanya atau kenangannya, orangnya atau versi dia yang kamu rindukan. Karena sering banget ya yang kita genggam itu sebenarnya bukan yang sedang terjadi, tapi yang pernah terjadi. Dan itu yang membuat melepaskan terasa sesulit itu.
Nah, sekarang saatnya coba balikin energi ke dirimu. Kamu nggak butuh memutuskan dalam sehari, ya. Pelan-pelan aja. Bangun lagi rutinitas yang dulu kamu suka, bicara lagi sama temen yang sempet jauh, dan juga kasih dirimu ruang bernafas tanpa memikirkan dia dulu. Nah, saat kamu kembali utuh ke diri kamu yang seutuhnya, sepenuhnya, keputusan akan terasa lebih ringan, entah bertahan atau berjalan. Dan kalaupun akhirnya kamu memilih untuk pergi, itu juga bukan berarti tanda kalau kamu tuh sebenarnya sudah kalah dalam hubungan. Itu adalah tanda kalau kamu naik level dari dicintai setengah hati menjadi mencintai dirimu sendiri sepenuh hati. Ingat ya, bahagia bukan sesuatu yang kamu curi dari orang lain, itu adalah sesuatu yang kamu beri ke dirimu sendiri. Dan kamu layak banget buat dapet itu, ya. Oke, kalau buat kamu yang lagi nyimak ini, kira-kira dia mesti gimana coba? Sepakat dengan apa yang saya sarankan tadi, atau ada pendapat lain, atau baiknya gimana gitu ya? POV dari kamu yang lagi nyimak, kira-kira seperti apa? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, buat kamu yang barangkali juga pengen cerita tapi nggak ada tempat, kemana ya? Udah, kesini aja juga nggak apa-apa ya. Atau kalau misalnya chat pribadi, mau WhatsAppan mungkin, itu juga boleh. Boleh 24 jam saya terbuka. Kamu yang mau cerita di jam berapapun nanti bakal saya dengerin. Walaupun saya tidak menjanjikan saya bakal kasih solusi yang bagus, tapi seenggaknya saya siap dengerin apapun cerita kamu, siapapun kamu, dimanapun kamu, dan cewek maupun cowok boleh kok cerita. Ya, ditunggu. Oke, sementara ini dulu ya cerita dengan salah satu teman kita yang saat ini sepertinya dia lagi nggak baik-baik aja, terutama dalam soal relationship-nya. Tapi ya kita doakan ya, mudah-mudahan setelah ini hubungannya bisa membaik. Entah itu hubungannya dengan si pasangannya yang kayaknya lagi agak-agak dingin, atau ternyata dia memilih untuk pergi. Kita tunggu kelanjutannya ya. Oke, sampai di sini dulu bareng-bareng kita kali ini. Makasih buat yang udah repot-repot buat dengerin sampai akhir. Buat yang mau cerita, sekali lagi saya tunggu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.